Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas bagaimana sebetulnya pertandingan kemarin ya, momen ketika Persib Bandung berhasil comeback dan mengalahkan Lion City Sailor. Ini menjadi kemenangan Persib pertama di level Asia, sehingga kemenangan ini juga selain karena memang mengejutkan dikarenakan Persib terlebih dahulu tertinggal 2-0 daripada Lion City Sailor, sehingga ketika menang tentu saja ini mengejutkan seluruh publik sepak bola, terutama penggemar Persib Bandung. Nah, pertandingan ini layak kita ulas ya, karena memang terjadi perubahan antara babak pertama dengan babak yang kedua. Oke, pertama kita lihat dulu dari situasi kedua tim ya. Di atas kertas formasi yang digunakan kedua tim sama ya, baik Lion City Sailor maupun Persib Bandung menggunakan formasi dasar 3-4-3, dimana ketika bertransformasi, ketika bertahan itu membentuk fase pertahanan 5-4-1 ya, seperti itu. Kemudian ketika fase menyerang, nah itu kan berubah biasanya menjadi 3-2-5 ya, jadi dengan menumpuk pemain di depan gitu kan, menciptakan istilahnya kan superioritas. Nah, baik Persib Bandung dan Lion City Sailor yang secara formasi memang sama gitu kan. Nah, ini nanti akan ditentukan oleh elemen berikutnya. Misalnya taktik seperti apa yang digunakan. Taktik di sini apakah lebih banyak menguasai bola, ball possession, ataukah dengan menggunakan prinsip defense counter ya, memperkuat pertahanan kemudian lalu melakukan serangan balik. Oke, kita lihat dari sisi Persib Bandung ya. Persib Bandung menggunakan 3-4-3 formasinya. Nah, 3-4-3 dimana kita tahu memang beberapa pemain terutama di sisi bek kiri yang biasa ditempati oleh Edo Febriansah karena mengalami cedera itu tidak bisa, sehingga digantikan oleh Rahmat Irianto. Kita tahu posisi natural daripada Rahmat Irianto adalah sebagai defensive midfielder ya, sebagai gelandang bertahan, atau juga pernah ditempatkan di bek kanan gitu kan. Nah, tentu menjadi wing back kiri ini menjadi posisi baru dan tentu saja membutuhkan adaptasi. Apalagi Rahmat Irianto memang sudah sering tidak menjadi starter ya, seringkali dicadangkan. Oke, di Persib Bandung itu polanya adalah 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Kevin Raymondoja. Kemudian di posisi 3 center back itu di kiri ada Matteo Kocijan. Kemudian di back tengah itu oleh Nick Kuipers. Kemudian di back kanan itu oleh Gustavo Pranka. Nah, dua lini tengah ya diisi oleh Deddy Kusnandar seperti biasa dan Marc Anthony Klopp. Kemudian di sisi wingback kanan ada Henhen Herdiana. Kemudian di sisi wingback kiri ditempatkan adalah Rahmat Irianto. Nah, kemudian Beckham Putra di sebelah kanan, kemudian Tyron Delvino di sebelah kiri, dan ujung tombaknya adalah Ciro Alves. Nah, kalau kita lihat dari susunan pemain ini, pertama kita bisa ulas ya posisi wingback. Nah, wingback biasanya yang paling agresif dari Persib Bandung itu ada di sisi kiri yang ditempati oleh Edo Febriansah. Edo Febriansah kita tahu punya agresivitas ya, dalam segi penyerangan, dalam segi attacking itu sangat baik dan sangat agresif, tetapi agak kurang di dalam bertahan. Nah, sebaliknya di posisi wingback kanan ya yang ditempati oleh Henhen Herdiana itu kan Henhen itu kurang di dalam penyerangan, agresivitas, tetapi bagus di dalam defensif atau bertahan. Artinya dua wingback yang dimiliki oleh Persib Bandung yang biasanya bermain punya karakteristik yang berbeda. Nah, ketika di kanan Henhen dengan kemampuan yang dimilikinya, kemudian ada Rahmat Irianto dengan posisi baru dan tentu saja kemampuannya juga berbeda dibandingkan Edo Febriansah, ini tentu akan mempersulit keinginan daripada Coach Bojan Hodak. Nah,
Tetapi pada akhirnya para pemain mencoba bermain sebaik mungkin sehingga walaupun mengalami kesulitan gitu ya, tetap saja sesekali bisa menciptakan peluang. Oke, itu yang pertama. Nah, berikutnya kalau kita lihat permainan di babak pertama dan di babak kedua, nah itu kan terlihat sekali Persib Bandung itu di babak pertama, kata coach Bojan Hodak sendiri, itu kan sekedar jogging. Nah, hanya sekedar ya lari-lari gitu kan, tidak bisa memberikan banyak ancaman ya kepada Lion City Sailor. Dan memang kalau kita lihat permainan di babak pertama, Persib tetap melakukan serangan itu dari sisi sayap ya, baik sayap kiri ataupun sayap kanan. Nah, apa kepentingannya ketika menggunakan sayap kiri atau sayap kanan? Ketika penyerangan digunakan dari sisi sayap kiri atau sayap kanan, nah di sana dibutuhkan kemampuan individual yang cukup baik. Artinya kemampuan berduel, kemudian kemampuan berakselerasi itu sangat dibutuhkan. Dan seperti saya bilang tadi ya, elemen-elemen itu kalau kita tempelkan pada Henhen Herdiana di sebelah kanan atau misalnya Rahmat Irianto di sebelah kiri yang kemudian dimainkan, nah itu tentu saja sangat ya bisa debatable ya, bisa dikatakan kurang begitu bagus ya, seperti itu. Nah, sehingga wajar ketika sisi penyerangannya tidak begitu membahayakan Lion City Sailor. Nah, di babak kedua kemudian muncul pergantian-pergantian ya. Di sana Robby Darwish dimasukkan, Adam Alis dimasukkan, kemudian Melson 5 dimasukkan, termasuk juga adalah David Da Silva. Nah, sebetulnya ada satu pemain yang menurut saya juga ini punya peran yang luar biasa. Kalau kita perhatikan pertandingan-pertandingan Persib Bandung, nah itu biasanya build up serangan itu dimulai dari penjaga gawang dan selalu dari sisi pertahanan itu dilakukan oleh Nick Kuipers. Ya, kita lihat bagaimana Knicks itu selalu maju lebih ke depan gitu kan untuk memberikan umpan. Apakah ke lini tengah ataupun langsung ke posisi para penyerang. Nah, dalam beberapa momen Nick Kuipers itu biasanya langsung memberikan bola ke posisinya Ciro Alves. Kenapa ke posisi Ciro Alves? Karena Ciro Alves punya kecepatan, juga punya akselerasi yang luar biasa dan punya kemampuan holding the ball yang baik gitu kan. Nah, atau misalnya sekarang ke Tyrone Delpino gitu kan. Kalau ada juga ke David Da Silva. Nah, maksud saya adalah peran Nick Kuipers ini yang posisinya sebagai lini belakang itu punya peran yang sentral. Dan di pertandingan kemarin ya, dari 3 gol yang tercipta itu 2 diantaranya adalah peran besar dari Nick Kuipers ya. Gol pertama dari David Da Silva itu adalah rebound dari shooting yang dilakukan oleh Nick Kuipers. Nick Kuipers melakukan shooting, kemudian dia segera kembali ya, membalik badan karena ingin kembali ke posisi pertahanan, tetapi ternyata reboundnya disambut oleh David Da Silva dan tercipta gol. Di sana Nick Kuipers kembali berperan. Kemudian di gol daripada Tyrone Delpino itu juga kan memanfaatkan umpan dari Nick Kuipers. Nick Kuipers memegang bola kemudian langsung mengumpan kepada Tyrone Delpino yang gagal diantisipasi oleh back Lion City Sailor, kemudian bisa dimanfaatkan oleh Tyrone Delpino. Nah, jadi memang harus diakui ya, peran Nick Kuipers ini walaupun sempat mendapatkan kritik pada musim sebelumnya karena memang dari segi kecepatan kurang, tetapi dari segi recovery kemudian bagaimana progresif passingnya itu sangat luar biasa. Dan di musim ini memang harus diakui pertahanan Persib Bandung itu juga tidak begitu solid ketika dihujani oleh crossing-crossing. Nah, Nick pernah dalam beberapa momen juga kalah dalam berduel ya. Secara tinggi badan, secara postur menang, tetapi kalah dalam berduel sehingga dimanfaatkan oleh lawan itu kan. Nah, tapi secara umum Nick ini adalah punya peran kepemimpinan baik dalam bertahan ataupun terutama dalam menyerang ya, memberikan serangan. Lihat permainan Persib Bandung selalu dari build up di bawah itu. Di sana ada peran Nick Kuipers dan 2 gol diantaranya dari 3 gol yang kemarin tercipta itu ada peran besar daripada Nick Kuipers gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat statistik pertandingan ini,
Nah, secara umum gitu kan. Nah, Persib Bandung menghasilkan 16 tembakan, sedangkan Lion City Sailor hanya menciptakan 7 tembakan. Nah, 3 tembakan mengarah ke gawang itu dari Lion City Sailor, kemudian dari Persib Bandung itu 6 tembakan. Nah, jadi dari Lion City Sailor itu berhasil melesahkan 3 tembakan ke gawang dan 2 diantaranya menjadi gol, sedangkan Persib Bandung berhasil melesahkan 6 tembakan dan 3 diantaranya yang menjadi gol. Nah, untuk penguasaan bola Persib Bandung 54%, sedangkan Lion City Sailor 46% ya. Nah, jadi di balik kemenangan ini memang harus diakui menurut saya di sana ada peran besar daripada Nick Kuipers, ada peran besar juga daripada pemain David Da Silva ya, para pemain pengganti, plus juga instruksi yang diberikan oleh Coach Bojan Hodak di ruang ganti ya. Seperti dikatakan oleh pencetak gol kedua ya, Matteo Kocijan. Nah, dia diberikan informasi oleh Coach Bojan Hodak untuk mencoba menendang dari luar kotak penalti. Nah, sehingga ketika berhasil mencetak gol dan ditanyakan oleh wartawan, Matteo Kocijan mengatakan bahwa itu juga berkat informasi daripada Coach Bojan Hodak. Sehingga beliau, Matteo Kocijan, mengucapkan terima kasih kepada Coach Bojan Hodak atas informasinya. Oke, jadi jelas kemenangan ini bukanlah satu kemenangan yang kebetulan, tetapi kemenangan hasil daripada kerja keras, kekompakan, tidak pandang menyerah dari tim Persib Bandung, juga kecerdasan taktik daripada Coach Bojan Hodak ya. Ingat, taktik itu diantaranya adalah pergantian pemain. Dan kalau kita lihat sejak digantinya para pemain itu, Persib selain mengandalkan penyerangan dari sisi sayap kanan dan sayap kiri, juga lebih berani menyerang dari tengah gitu ya, dari tengah, dari sentral, seperti itu. Dan ini menjadi asa lagi bagi Persib Bandung ya. Dengan kemenangan ini mereka masih menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya. Tinggal apakah di 2 pertandingan selanjutnya ya, melawan pemuncak klasemen Taiford itu, kemudian melawan Zhejiang, apakah mampu gitu ya. Kalau kita lihat performa daripada Zhejiang, tentu saja Persib Bandung punya peluang. Hanya saja memang apakah Persib Bandung bisa konsisten ketika melawan Zhejiang ataupun Taifod gitu ya, dan bisa mengalahkan. Kalau bisa menyapu bersih, jelas Persib Bandung punya peluang yang sangat besar untuk lolos ke fase berikutnya. Oke, bagaimana prediksinya? Apakah di pertandingan berikutnya Persib Bandung bisa menang? Apakah di pertandingan selanjutnya Persib Bandung punya kesempatan untuk merebut posisi kedua, atau bahkan mungkin nanti bisa menggeser Lion City Sailor? Dan apakah Persib Bandung bisa lolos ke fase berikutnya? Nah, kita lihat ya di 2 pertandingan selanjutnya. Dan tentu nanti jangan lupa di channel Robby Delpis kita akan bahas kembali ya menjelang pertandingan seru seperti itu. Oke, bagaimana pendapatnya tentang kesuksesan comebacknya Persib Bandung? Nah, silahkan diberikan di kolom komentar. Terima kasih.